Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Malti dan hari ini saya akan membincangkan tentang Espring yang ada dalam Amway. Apakah Espring itu dan kenapa ianya dilabelkan sebagai sistem perawat air yang nomor 1 di dunia? Mari sini saya akan ceritakan dan apakah kepentingan dia dan kenapa kita perlu menggunakan air Espring ini diletakkan di dalam rumah kita. Oke, hari ini saya akan membincangkan tentang kualiti air, kesadaran tentang pencemaran air, faedah Espring dan pemasangan dan masalah mendiagnosis air Espring ini. Oke, apa yang Anda paham tentang definisi air bersih? Mungkin di luar sana Anda sedia maklum, tetapi air bersih adalah bebas daripada bahan cemar, yaitu berbahaya, estetik, berbau, dan tidak menyenangkan, manakala bahan cemar air adalah tidak dapat melihat, merasa, atau menghidup kebanyakan dan memberi kesan buruk kepada kesehatan kita. Dan bagaimanakah bekalan air dan rawatan kumbahan itu datang ke yang ada di Malaysia. Dan ini adalah proses bagaimana bekalan air dan rawatan kumbahan itu berlaku. Dan kita boleh lihat di sini yang dihasilkan oleh sistem ataupun mesin yang ada di Malaysia. Dan bagaimana kalau loji rawatan pembentukan? Loji rawatan pembentukan adalah seperti berikut: dari pengumpulan kumbahan, yaitu dari pembuangan toksis sehinggalah pemantau kualiti aliran air. Dan ini adalah berlaku banyak proses. Kita boleh lihat di sini yang benang hitam ini adalah proses-proses yang berlaku sewaktu rawatan pembentukan. Dan loji rawatan pembentukan ini adalah objektifnya ialah untuk menyingkirkan sisa cecair manusia atau industri serta menjadikannya cukup selamat untuk dikembalikan ke persekitaran akuatik. Dan ini adalah yang dijalankan kalau di Malaysia adalah Indah Water Consortium. Bagaimana kalau loji rawatan pembentukan pula? Ini adalah proses berlaku dalam loji rawatan pembentukan, yaitu dari empangan air kita sehinggalah kepada pengguna, yaitu kita sendiri. Dan seterusnya, ini adalah bagaimana proses air yang berlaku di dalam persekitaran kita, yaitu bermula daripada proses pengumpulan air, yaitu air adalah hasil daripada pengumpulan dari hutan. Dan kita boleh melihat di sini ianya begitu melalui banyak proses, melalui perumahan, melalui kilang-kilang, melalui pelbagai proses, yaitu air kita melalui banyak jenis-jenis keadaan. Jadi agihan air terawat boleh bertemu dengan sisa pharmaceutical, racun perusak, keluaran sampingan penyakit dan bahan cemar yang lain. Dan adakah air bersih selama diminum terus dari pipe? Sekiranya kita mendidihkan air sebelum meminumnya, bolehkah ia menghapuskan bahan cemar? Nah, untuk pengetahuan semua, mendidihkan air itu akan membantu atau merusakkan kualiti air. Seterusnya, boleh menghapuskan mikroorganisme tetapi memekatkan bahan cemar kimia di dalam dia. Dan untuk maklumat semua, berapakah air yang patut kita minum dalam satu hari? Melalui Kementerian Kesihatan Malaysia adalah 6 hingga 8 gelas air kosong, dan Mayo Clinic pula mengatakan adalah 8 gelas air kosong sehari. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia adalah dia mengikut berat badan kita. 10 gelas untuk 70 kilogram lelaki dan 9 gelas untuk 50 kilogram wanita. Dan mengapa kita perlukan 6 gelas air tulis sehari? Yang pertama adalah untuk mengelakkan batu karang kita, karena batu karang lebih lazim dalam kalangan lelaki berbanding perempuan. Jadi kebanyakan orang yang pernah mengalami batu karang adalah antara usia 30 hingga 50 tahun. Dan mengapa kita perlu minum 6 gelas air tulis sehari? Yaitu untuk yang seterusnya adalah mengelakkan kekejangan. Dan tubuh manusia mengandungi banyak cecair yang perlu dikembalikan ke organ-organ dengan bantuan. Oleh itu, penghidratan adalah salah satu faktor yang menyebabkan kekejangan menurut Mayo Clinic Amerika Syarikat. Jadi seterusnya untuk kesehatan otot kita, untuk mencerdaskan otot, mengurangkan sakit sendi atau belakang, dan yang paling utama untuk perempuan adalah kulit berseri dan juga mengawal suhu badan. Dan air itu membantu pencernaan. Adakah kita memerlukan penulin air di rumah? Mengapa? Karena air yang ditulinkan di pusat pengembandaran biasanya sangat selamat untuk diminum, mengalir melalui pipe penyambung dan lekapan yang sudah tua. Tetapi kalau kita tahu, ianya mengandungi logam berat, bahan cemar organik, dan bahan cemar biologi. Jadi, Espring menyingkirkan sebarang bahan cemar yang mungkin diperkenalkan semasa transit.
Dan inilah dia kenapa kita perlu meletakkan ice spring ini dalam rumah kita, karena kebaikan ice spring adalah membaiki rasa, bau, dan kejernihan, mengurangkan lebih daripada 140 bahan cemar, menghapuskan lebih daripada 99,99 bakteria, virus, dan bawahan air, dan mengekalkan mineral berfaedah. Mengapa ice spring? Karena dalam ice spring mempunyai teknologi luar biasa, yaitu penuras blok karbon termaju, teknologi tanpa wayar ecoplate, teknologi ultra ungu, dan teknologi chip pintar. Ini adalah dalam ice spring kita ini mengandungi tanpa wayar. Seterusnya teknologi ultra ungu. Apa itu ultra ungu? Ultra UV sistem rawatan air spring menghapuskan 99,99 bakteria dan virus penyebab penyakit bawahan air yang di dalam air minum kita. Dalam spring juga mengandungi teknologi chip pintar yang sangat kecil. Dan berapa lama hayat penuras yang tinggal dan bila ia perlu diganti. Inilah kebaikan chip pintar kita. Dan yang paling utama adalah persijilan spring ini disahkan memenuhi standar air minuman NSF, National Sanitation Foundation, oleh American National Standard Institute. Jadi sangat terbukti spring kita ini disijilkan oleh US sendiri, dan juga anugerah Moho emas oleh WQA. Jadi sangat boleh untuk dimiliki di rumah kita. Ini adalah komponen asas unit spring, kita boleh lihat di sini. Ianya sangat mudah untuk kita kendalikan, dan ini adalah sangat mudah dikendalikan dan sangat mudah dipasangkan. Dan cabaran pemasangan ini selalu ada bagi kita, dan ini adalah salah satu contoh ya yang kita akan temui, yaitu sumber elektrik tidak kelihatan, sumber elektrik mungkin terlalu jauh, kepala pipe mungkin tidak sesuai dengan injap pengalir. Tapi jangan risau, semua ini kita mempunyai penyelesaian sendiri. Nah, penyelesaian dia. Dan untuk nota teknikal ini adalah adapter kuasa spring yang sangat mudah kita pasangkan, perempuan pun boleh pasang. Dan ini adalah nota teknikal yang terdiri pada panjang tiup, yaitu 2 jenis, diameter luaran. Seterusnya, kalau boleh tiup ini perlu ditukar setiap 2 tahun 1 kali. Cabaran ketiga yaitu kepala pipe mungkin tidak sesuai dengan injap pengalih, dan ini adalah penyelesaian dia. Kita perlu tukar kepada pipe pilihan ataupun guna adapter universal. Oke. Seterusnya ini adalah komponen injap pengalih yang terdiri daripada beberapa, yaitu gelung plastik, penyambung logam, dan injap pengalih. Langkah pemasangan injap pengalih ini pada kepala pipe ini adalah dari kita memasukkan gelung plastik pada kepala pipe, sehinggalah akhir sekali adalah memasukkan 2 hujung tiup ke injap pengalih. Jadi injap pengalih ini kalau boleh kita dinasihatkan agar dibersihkan 3 bulan sekali, bergantung kepada kualiti air kita. Ini adalah langkah-langkah pembersihan injap pengalih kita. Dan seterusnya adalah langkah-langkah membersihkan injap pengalih kita, yaitu mudah sahaja, hanya dengan menggunakan dish drop kita, yaitu 2 cup penutup dish drop itu sama dengan 1 liter air dan 1 besen air, dan ianya sangat mudah dan ianya cukup organik untuk kita gunakan terhadap peralatan spring kita. Ini adalah cara pemasangan injap pengalih, ianya begitu mudah, ada dalam gambar ini. Dan oke. Mungkin ada yang tertanya-tanya, bagaimana langkah-langkah mengganti cartridge kita? Yang pertama adalah open, yang kedua remove, yang ketiga twist, dan yang keempat adalah leave dia. Hanya mudah, hanya 4 langkah sahaja. Jadi ianya tidak menyusahkan kita, tetapi ianya sangat sesuai dan mudah sekali. Oke, ini adalah langkah-langkah mengganti cartridge tersebut tadi, dan mudah untuk mengganti cartridge tanpa alat khas karena tidak ada wayar atau palang dalaman untuk memutuskan dan menyambung semula. Dan untuk pengetahuan semua, cartridge dirancang untuk tahan 5.000 liter atau 1 tahun. Jadi kalau kita melihat spring sudah menunjukkan signal untuk cartridge diganti, maka jangan risau, di shop kita sentiasa ada stok untuk cartridge ini. Dan ini adalah memahami paparan spring air terawat dan air tidak terawat. Dan bagaimana mengdiagnosis masalah semasa mood air terawat, ini adalah cara dia. Masalah ini kalau merah adalah kita perlu install
install cartridge ataupun install cartridge merah. Oke, ini adalah mendiagnosis masalah semasa mood air terawat. Oke, replace cartridge merah. Masalah dia adalah tamatnya hayat cartridge kita. Oke, ini adalah mendiagnosis masalah semasa mood air terawat. Oke, kalau ini menunjukkan kita mesti penutup dikeluarkan. Oke, ini adalah beberapa penyelesaian yang akan kita ambil. Jangan risau, slide ini akan diedarkan. Dan oke, apakah soalan-soalan yang lazim ditanya tentang spring ini? Jangan risau, mesti yang di luar sana akan tertanya, mengapa penerus blok karbon tekan yang diaktifkan spring ini berkesan? Apa itu penerus karbon tekan yang diaktifkan? Nah, ini adalah persoalan biasa yang berlaku kepada pembeli atau pelanggan kita. Oke, mengapa? Jawabannya adalah penuras blok karbon tekan yang diaktifkan diperbuat daripada sabut kelapa. Jadi kita jangan was-was, ianya sangat organik dan prestasi penerus karbon tekan yang diaktifkan. Dan ini adalah contoh bagaimana karbon tersebut. Jadi jangan risau. Soalan seterusnya, cahaya ultraviolet membebaskan radiasi dalam air. Adakah ia selamat untuk diminum? Nah, tidak tahu banyak tentang teknologi cahaya ultra ungu, risau radiasi akan menjejaskan kesehatan mereka. Radiasi ini seolah-olah bagi mereka adalah membunuh sel-sel kita kan, tapi kita baca di sini jawabannya adalah satu bentuk tenaga sinaran sama seperti cahaya matahari dan gelombang radio, dan dikategorikan sebagai UVC, sinar UV gelombang pendek. Nah, cahaya ultraviolet ini menghapuskan lebih daripada 99,99 bakteria dan virus, dan lampu UV hanya menyala bila air mengalir. Lampu UV akan menyala sehingga 30 saat selepas aliran air terhenti. Jadi teknologi cahaya ultraviolet ini bukan radioaktif. Dan mengapakah tube spring mereka? Karena mungkin ada yang tertanya dengan ini, jawabannya adalah mungkin hanya terlalu terdedah dengan cahaya matahari, kerap menggunakan semburan serangga pada sekeliling tube atau menggunakan deterjen yang kasar. Jadi kita punya tube spring ini kalau boleh gunakan sabun distrop saja yang ada di dalam shop kita, karena sabun distrop itu sangat organik. Saya dengar air berakali menambah kebaikan kesehatan, betulkah yang kita dengar? Nah, jawaban dia, gas gastrik dalam perut adalah berasid. Bila air berakali tiba di perut, ia akhirnya dineutralkan oleh gas gastrik. Hanya teknologi pengion air berakali saja mampu menghasilkan air berakali. Jadi, air berakali ini proses adalah air pahit lalu menebus kebuk dengan elektrod untuk menguraikan molekul air menjadi ion. Dan kelebihan dia, pengguna boleh melaraskan pH atau mendispin air, mendakwa boleh menghasilkan air dalam kelompok air melalui kelompok air molekul kecil yang mudah menembus sel. Jadi ini adalah apa? Ini adalah kesan dia apabila kita kekurangan air beralkali. Nah, karbon diaktifan adalah menggunakan penyerapan untuk menghilangkan kekotoran dari cairan. Oke, ini adalah osmosis songsang yang berlaku dalam seharian kita. Oke. Ini adalah jadwal pembandingan pembersih air, yaitu yang ada dalam rumah kita, air panas, air beralkali, blok karbon aktif, osmosis songsang, dan juga air spring. Kita boleh lihat di sini. Jadwal ini menunjukkan semua air spring kita mempunyai meningkatkan rasa, meningkatkan bau, jarak kotoran, klorin dan sisa klorin, sebagian organik, logam berat, bakteria, dan virus. Ianya selamat di dalam air spring kita. Jadi sekian saja dari saya. Untuk kali ini kita akan bertemu dalam demo seterusnya, yaitu bagaimanakah kita menggunakan air spring itu tersebut. Jadi keputusan di tangan Anda agar Anda share-kan perkara penting ini kepada keluarga, kepada sahabat, dan juga kepada rekan-rekan ataupun orang sekeliling kita. Apabila air spring ini baik untuk keluarga, apa kata kita share-kan kepada mereka yang belum mengenal air spring ini. Sekian dari saya dan semoga kita berjumpa lagi, dan yang baik itu semestinya dari Tuhan dan yang kurang itu dari diri saya sendiri. Sekian dan terima kasih.